Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sirarium edisi kedua. Tepuk tangan dulu dong buat kalian semua yang hadir malam ini. Gila, rela udah jalan demi ketemu Pak Guru atau ketemu Marcel. Teman-teman, perkenalkan nama saya Yana Akong. Saya yang akan memandu acara ini sampai Pak Guru dan Marcelnya masuk. Acara ini dipersembahkan atau disponsori oleh Musawa. Boleh tepuk tangan buat Musawa dong. Dari Irama Widya. Sama dari Irama Widya. Buku siapa ini? Dari Tefoki. Oh, dari Tefoki yang salah satu penulis di Irama Widya sama kayak Pak Guru. Dari Irama Widya, salah satu penerbit yang menerbitkan buku Berkumpul Beyond and Belief. Ini teman-teman, ini itu adalah acara yang sebetulnya dikelola oleh orang-orang yang tidak profesional semua. Ini semuanya sukarela. Jadi mohon maaf kalau berantakan, tidak seperti acara-acara yang biasa kalian datangi. Yang punya acara Pak Guru Gembul. Gue pakai mic nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak urung. Cek. Apa kabar Pak Guru? Tiris. Iya, tapi kedinginan, tapi lumayan lah, Pak nyaman. Guru, ini di acara yang kedua kali ini ada 4 orang yang datang di acara sebelumnya dan rata-rata baru. Jadi untuk yang baru ini yang nggak tahu, ini tuh acara apa sih Pak Guru yang diinisiasi oleh Pak Guru? Oke, di sini siapa yang sebelumnya hadir? Nah, yang sebelumnya hadir silahkan beritahukan apa yang terjadi. Jadi gini, saya ingin menjelaskan bahwa ini sebenarnya adalah acara kumpul-kumpul Siraru. Siraru itu adalah komunitas yang biasa nyuplai informasi, pengetahuan, dan saling berbagi dengan kanal Guru Gembul. Dan insya Allah Siraru ini juga akan diberdayakan untuk bisnis yang lebih besar. Nah, pertemuan-pertemuan semacam ini kita silaturahmi, kita ngobrol, kita temu seperti ini, dan ditambah kita kalau mungkin mengajak kerjasama pada bisnis-bisnis tertentu, kolaborasi tertentu. Jadi di sini silahkan berkenalan satu sama lain, karena ini kita bukan hanya menjanjikan kajian intelektual, tapi kita juga di sini membuka jaringan untuk urusan finansial. Nah, misalkan di situ ada pesulap merah. Saya langsung prospekkan, ketemukan dengan salah seorang aktivis YouTube. Dan mereka sekarang langsung akrab karena apa? Karena Kang Marcel Radipal itu punya masalah re-upload yang justru menghujat dan menjelekkan dan merusak logika masyarakat. Nah, saya pertemukan itu supaya bisnis bareng-bareng dengan orang yang bisa ngehapus semua re-uploader di seluruh alam semesta. Misalkan begitu. Terus saya punya program untuk bikin kuis dan sekarang sedang mengembangkan aplikasi berbasis AI yang bisa melacak semua buzzer di seluruh Indonesia. Termasuk ngecek siapa namanya, nomor handphonenya, dan sebagainya. Dan ini saya gunakan kemarin untuk melacak raport 100 hari Prabowo Subianto. Ada yang pernah lihat di Pak Tom itu? Nah, saya di situ ngelacak 100 hari Pak Prabowo itu sentimen media, bukan saya, sentimen media. Dan alhamdulillah beliau menurut sentimen media itu mendapatkan nilai 0,13. Ya, jadi nilainya cukup jelek, bukan berdasarkan saya tapi sentimen media. Itu udah include yang boot, yang buzzer, yang kadrun, yang ngejelekin, yang ngebagusin, semuanya itu udah include di situ. Itu mencakup sampai sekitar 15 miliar data. Ya, jadi yang negatif, positif, dan sebagainya, termasuk media-media apa yang memberitakan positif, media apa yang memberitakan negatif, dan sebagainya, itu di ini. Dan aplikasi itu akan saya jadikan live
setiap seminggu sekali. Nah, jadi misalkan nanti apa nih yang mau dicari Deddy Kobuzer, zret, itu nanti positif negatif media apa yang memberitakannya, buzzer yang ngejelekin, buzzer yang ngebagusin dan sebagainya, itu kita akan tampilin secara live. Nah, itu program saya. Ditambah lagi nanti ada program berikutnya kuis. Nah, jadi buat di sini orang yang jago IT, jago VR, jago produksi, video editing dan sebagainya, silahkan hubungi Makhluk Cungkring ini. Karena kita juga bisa main bisnis di situ. Kita akan bikin acara kuis dan lain sebagainya gitu. Tapi intinya begini, intinya sekali lagi, saya di sini ngadain acara itu gratis. Karena apa? Karena disediakan sama Nakara Cafe. Nakara Cafe dapat pelanggan baru dari orang-orang yang ada di sini dan saya dapat gratis. Ada tukar-tukaran kepentingan. Saya berharap bahwa akang-akang di sini dan teteh di situ yang cuma satu-satunya itu juga kita bisa berbagi kepentingan. Di sini ada yang ada di Rabani yang mau bikin outlet pasar Palestina, betul ya? Nah, jadi yang mau kerja paksa silahkan sama beliau. Pokoknya mak semuanya di sini tuh pasti tentu saja punya kepentingan finansial tertentu. Ayo kita kolaborasi gitu, biar kita tuh bisa saling memanfaatkan satu sama lain, bukan saling membohongin, bukan kita berbicara tentang hal-hal yang intelektual kemudian kita beronani di situ, berwacana di situ, berdialektika di situ, tapi nggak ada tindak tanduk di dunia nyatanya gitu, konkretnya tuh apa gitu. Jadi kita tuh nggak cuman gitu, kita tuh pengen semuanya bekerja sama berkelanjutan gitu. Ya kurang lebihnya seperti itu. Jadi di sini yang guru, di sini yang apa dan sebagainya, kita coba sebisa mungkin agar kita tuh bisa saling berkolaborasi. Pertemuan semacam ini sebulan sekali diadakannya dan akan ada bintang tamu spesial. Nah, bintang tamu spesial yang sekarang itu diantaranya adalah Kang Pesulap Merah. Kita beri tepuk tangan seikhlasnya. Dan dia nggak nyadar bahwa dirinya disebut. Nah, sekarang kita ngobrolnya tentu saja adalah yang tadi yang diskusi untuk tuker-tukeran kepentingan finansial itu bisa sambil, tapi sekarang karena orangnya sudah siap dan betapa ribetnya itu pakai kostum yang seperti itu. Jadi kita sambut dan kemudian kita ajak ngobrol terkait dengan seks reproduksi. Waduh. Dan mau nampilin sulap. Apa? Orang sakti nggak main sulap. Apa. Jadi saya serahkan sama guru. Ngilang sih. Nanti kalian semua silakan bertanya langsung ke Pak Guru dan ke Pesulap Merah. Tapi kalau misalkan kalian tidak berani ngomong langsung, nanti saya wakilkan. Oke, tapi lebih baik kalian ngomong langsung. Saya serahkan bukan buat Pak Guru dan Pesulap Merah. Ada yang mau di awal mau disampaikan, dipresentasikan? Karena itu kita tuh langsung ngobrol sebenarnya. Ini tuh aslinya tuh duduk di meja kayak gitu. Seandainya nggak membludak, ini tuh ceritanya tuh kebanyakan. Harusnya sebagian tuh nggak boleh datang, tapi ini paksa datang. Saking ramenya nih ya. Iya, kita tuh acaranya sebenarnya kecil-kecilan, tapi ada bintang tamu ini jadi kayaknya jadi banyak. Masya Allah. Ya silakan, ada sesuatu yang mau disampaikan? Saya mau duduk di mana bingung. Ini ada iklan lagi di sini. Nah ya, boleh dulu. Ya, silakan Kang. Ya, perkenalkan, saya artis. Udah pada tahu kali. Iya, takutnya ada yang belum notice. Ya kan kalau guru kumpul kan edukator ya. Luar biasa guru. Apaan sih? Ya, saya sebelum kayak gini tuh dulunya dikenalnya mau kondo. Sampai sekarang sih, modal konten doang. Iya. Sama kayak Pak Guru juga ya, modal konten doang ya? Iya. Iya, sama. Sebenarnya ketika ada orang yang bilang kita modal konten doang, ini mereka-mereka ini belum tahu aja apa yang kita alami untuk menghadapi netizen gitu. Karena banyak banget gitu kayak yang nge-inbox Instagram saya gitu kan. Orang kayak gini nih, ini mah anak kecil belum tahu aja ilmu yang asli. Belum tahu aja main lu kurang jauh. Wah, luar biasa. Kupingnya kurang pahit. Iya, ini mah pergaulan lu masih terlalu sempit, pemikiran lu semua dianggap sulap, semua dianggap trik. Saya diemin orang-orang kayak gitu. 3-4 bulan kemudian, mereka akan nge-DM lagi, "Bang, tolongin saya ditipu dukun." Tahu gak? Itu sering banget saya screenshot terus saya jadiin story.
Saya ketik mampus. Karena kesel banget mereka kan. Karena mereka berpikiran main doang, yang penting jauh gitu. Padahal harusnya bukan main yang jauh, tapi belajar yang jauh. Maka dari itu ketika mereka ngomong kayak gitu, para penyembah dukun, sekarang saya ngadain ke masyarakat Indonesia, cari satu aja manusia yang pengetahuan perdukunannya lebih daripada pesulap merah, saya beliin rumah cash bebas tunjuk dimanapun. Tapi sampai saat ini mereka nggak ada yang berani debat terbuka tentang perdukunan, karena welcome. Tentang santet, guna-guna, pelet dan semacamnya saya bisa jelaskan dari A sampai Z tanpa terkecuali. Nah, perihal magician, di dunia magic di Indonesia tuh banyak banget yang suka keajaiban uang ya. Makanya ada Dimas Kanjeng Sesaat ya. Yang itu, yang ya zaman dulu sampai sekarang padepokannya masih buka, masih nipu-nipuin orang. Nah, itu modalnya trik-trik receh, munculin uang dari balik punggung yang disimpannya di pergelangan tangan. Bayangin, kalau itu dimainin sama magician, komentarnya, ini mah trik receh, ini mah bohongan gitu. Tapi giliran dimainin sama orang yang katanya wali, ya, wali kelas. Ya, dia. Saya pernah jadi wali kelas juga. Nah, itu mereka langsung berpikiran, wah ini ilmu karomah, ilmu laduni. Bagi saya bukan laduni, itu ladumu tuh ya. Ya, jadi para penyembah dukun itu saya membagi tahap. Ada orang dungu ini yang kalau kita kasih tahu triknya, dia langsung sadar, oh ya itu ternyata penipuan. Ada yang di atas dungu itu super dungu, di atas super dungu itu ada ultra dungu, di atas ultra dungu itu ada ultimate ultra dungu, di atasnya lagi ada super ultimate ultra dungu Pro Max 1 terabyte. Ini mereka ini yang udah nyampe 1 terabyte itu kalau kita praktekin, bro, misalnya dia nanya, Sel, lu percaya kebal gak? Kan kalau saya tipikal saya langsung praktek aja gitu kan. Nih bukti kalau saya praktisi debus juga sebenarnya aslinya. Makanya di tangan saya banyak sayatan-sayatan pisau. Kalau dilihat, aslinya kita di balik layarnya itu pasti ada sayatan-sayatan pisau kayak gini nih, kecil. Tuh. Pasti semua praktisi debus pasti di belakang layarnya ada sayatan pisau kayak gini. Nah, kalau saya tipikal yang langsung praktek aja kayak gini kan, guru lu kan, dan dia jawab yang ultra dungu Pro Max 1 terabyte ini, mereka akan jawab, iya betul kayak gitu. Itu gimana caranya, Sel? Nah, saya kasih tahu rahasianya. Nih, guru lu itu penipu. Mau dia berkedoknya kiai, ustadz, karomah nggak ada kebal-kebalan. Nih, rahasianya gini. Terus yang dia jawab, oh berarti palsu ya? Oh, tapi guru gua asli. Bodoh amat terserah lu deh. Nah, maka dari itu orang-orang yang kayak gitu bagi saya nggak bisa diedukasi lagi. Memang satu-satunya cara adalah kita harus gali tanah, masukin nah itu nggak bisa diedukasi. Nah, sebelum ini dimulai, saya mau nunjukin satu kesaktian. Karena saya nggak mau dibilang pesulap sebenarnya, magician nggak mau. Saya namain pesulap merah itu untuk melihat bagaimana masyarakat Indonesia menerima nama pesulap, karena pesulap ini udah jadi kayak buruk banget. Gimana kalau pesulap menyampaikan kebaikan, apakah akan diterima? Ternyata sulit sekali, luar biasa. Tapi bodoh amat. Nah, maka dari itu sekarang saya akan menunjukkan, saya lebih suka dikenalnya sama masyarakat Indonesia tuh pawang dukun atau juga manusia tersakti di bumi. Nah, untuk melihat, saya akan memperlihatkan gimana kesaktian manusia tersakti di bumi. Di sini ada yang punya uang kertas nominal kecil. Ada? Dia boleh 2.000, 5.000 Buat kang parkir. Iya boleh. Ya ada. Ini mati lagi. 2.000 boleh, Jel. Pegang mic. Nah, untuk menggandakan uang atau untuk menarik uang goib, kita nggak butuh ngumpetin tangan di belakang punggung. Enggak, itu terlalu receh. Ini hidung. Salah. Nih, lihat. Uang 2.000, kita nggak perlu ngumpet-ngumpetin di belakang punggung. Kalau mau gandain uang, kita tinggal lipat seperti ini, ke kanan kiri, atas bawah, kanan kiri, atas bawah. Terus kita tiup sedikit. Nah, sehingga nggak perlu diumpet-umpetin, dia langsung berubah warna dan jadi warna biru. Nah, Bang punya abang kan ya?
Bang, mau ini atau mau saya besarin lagi? Besarin lagi. Besarin lagi. Tenang aja. Manusia tersakti di bumi ketika ditantang. Ingat, saya nggak pernah ngomong, saya langsung praktek. Cara untuk membesarkan. Dan banyak yang bilang pesulap mah pembohong. Coba lihat, dari awal saya nggak ada yang ngebohong. Coba Pak Guru Gembul ngelihat saya ngebohong nggak? Dari awal ketika saya ngambil minta uang kecil, beneran uang kecil. Iya. Ubah beneran ubah nggak? Beneran kan? Sekarang minta dijadiin lebih besar. Pesulap nggak pernah bohong. Magician itu kita pasti ngubah menjadi lebih besar. Simple, tinggal masukin gini ritual. Ini ritualnya nggak bisa lama-lama ya. Dan ritual dukun itu ada 4 yang harus dilakukan. Pertama, mendesak. Itu wajib. Malah serius. Ini, kalau dukun yang praktekin ini dianggapnya langsung Kak Romlah lu. Ilmu Kak Romlah ini pada tetap. Yang kedua adalah gerakan slow motion. Nggak boleh gini. Nggak boleh. Itu nggak sakti. Harus gerakan slow motion. Yang ketiga adalah kita harus lompat. Udah, kalau udah minimal itu aja lah yang kita praktekin. Ketika itu udah dipraktekin, maka keajaibannya beneran jadi lebih besar. Betul. Ya kan? Magician. Salah kan? Magician selalu jujur dan gak pernah bohong. Ketika kita bilang mau ubah besar bener ya? Oke, luar biasa. Mungkin gitu aja. Ya, mana mix saya mix. Ya, saya nggak dikasih mic. Udah? Tuh, yang itu mati. Ya, jadi ini memang rencananya saya mau berbicara sedikit saja dan menjadi MC aja. Iya, kan ini bintang curang. Tamunya. Oh, bukan curang. Karena sebenarnya kita bahkan berbicara tentang Valentine, tentang cinta kasih dan lain sebagainya. Saya tuh pernah diskusi sama Akang ini dan sangat antusias terkait dengan psikologi gender. Betul. Ya, jadi Mokondo tuh sebenarnya bukan konten sebenarnya. Apa tuh, Pak? Kok yang lain? Oh iya, yang lebih menyenangkan. Oke. Bagi siapa? Bagi siapa? Ya kan kita pernah collab dan berbicara ya. Nah, jadi ayo kita sekarang. Saya sebenarnya ya aslinya saya tuh nggak mau duduk di atas kayak gini. Karena saya tuh pengen egaliter. Yang sebelumnya juga sebenarnya egaliter. Cuman karena yang tamunya itu adalah Akang yang pakai jas yang pasti ribet banget kalau mau duduk di lantai. Bisa. Enggak, sebenarnya ini saya duduk kayak gini kan kalau ada yang mau airnya yang 10.000 jadi 1 juta, saya tinggal gini doang. Sebenarnya waktu Akang tadi ngelipet-lipet uang gede itu kan itu di sebelah saya tadi. Iya, betul. Jadi sebenarnya, tapi ya sudahlah, kita saling terbuka aja. Boleh. Jadi kita langsung aja ke forum diskusi. Silahkan bertanya dan menanggapi dan ngobrol terkait dengan tema-tema yang sekarang kita ajukan. Tapi kalau misalkan temanya mau out of the topic, apa sih itu? Ya itu juga. Ya itu. Itu silahkan. Kita silaturahmi. Mumpung orang ini tuh kalau sekali manggil tuh kita butuh puluhan sampai ratusan juta untuk ngedatangin dia. Dibocorin. Nah sekarang ya itu kan profesional. Oke. Nah jadi mumpung bisa datang ke sini cuma 25.000 itu kemudian dikembalikan duitnya. Betul. Silahkan ngobrol, kita diskusi apapun. Jadi yuk silahkan. Tentang percintaan, tentang bisnis, saya kebetulan ada 2 bisnis juga, ada pabrik emas di Solo dan apotek di Bintaro. Nah, jadi bisa ditanyain juga. Dan dia percintaan welcome. Emasnya murah ya, yang kecil. Iya, emas. Jadi kalau pernah dapat emas kecil dari skincare gratis emas, cukur gratis emas. Nah itu emasnya dari saya. Blaze Gold. Kita memimpin nomor 1 sebagai custom emas di Indonesia. Tuh kan, makanya soal bisnis saja. Bisnis ya. Oke, kasihan dia udah berdiri dari tadi. Tuh, selamat malam semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Pak Guru, Bang Marcel juga ya, panitia yang sudah mengadakan acara ini. Sebelumnya saya juga sangat respect ya ke Pak Guru, ke Mas Marcel. Saya udah ngikutin Pak Guru masih zaman kayaknya ngedit pakai Kain Master ya, pas ngomong sampai sekarang pun masih ya.
Pas ngomong masih kepotong. Saya lupa itu suara pesawat atau kereta juga saya Oh iya. Zaman inbox bawa boneka-boneka itu. Awalnya saya kira wah ini pesulap jahat karena musyrik ya. Iya. Setelah ganti brandingan akhirnya respect gitu ke Mas ke Bang Marcel sudah cukup mengubah paradigma kalau kata Ferry apa logika masyarakat Indonesia. Nah, mungkin sebelumnya juga saya sama Pak Guru ini sama-sama suka ya, maksudnya suka. Waduh. Emang iya. Lalan diingetin suka ini suka itu bisa di-cut. Suka ngelihat langit Pak Guru, jadi sama juga punya keresahan, bukan keresahan ya, agak satu hal yang mengganjal, yaitu cara umat Islam beragama di Indonesia gitu ya, yang kalau saya sendiri di beberapa hal tuh melihat bahwasanya ya lebih mencintai sosok itu dibandingkan, kan temanya tentang cinta ya, mencintai sosok dibandingkan dengan nilai-nilai keagamaan gitu. Nah mungkin pertanyaan saya ini bagaimana gitu ya cara supaya menjadi sosok yang mencerminkan nilai-nilai keagamaan tapi dicintai oleh masyarakat Indonesia gitu. Jadi ya biar sambil menyelam minum air gitu. Kemudian juga untuk Mas Marcel ya, kan agak sedikit sulit nih mengubah paradigma masyarakat Indonesia karena memang sudah mengakar dan jadi budaya, bahkan ada beberapa hal-hal yang salah tapi dilindungi atas nama budaya gitu. Nah Mas Marcel Bang Paduka Marcel Mas Marcel sendiri saya melihat memang cukup konsisten. Selain konsisten memakai baju merah itu ya, dengan brandingan merah, konsisten ya ketika memutuskan untuk memerangi perdukunan ini ya langsung go gitu. Nah mungkin pendekatan biar lebih smoothnya karena kan Mas Marcel punya ilmunya, punya istilahnya tuh punya power lah, sedangkan mungkin saya masih ya itu apaan kayaknya. Nah mungkin supaya lebih kita tuh mau bergerak tuh seperti apa gitu. Karena memang ini forumnya terkait bisnis ya, saya ada sebuah gerakan gitu. Sebetulnya tujuannya bukan uang, tapi insya Allah ada uangnya. Sebenarnya tujuannya itu untuk menjadikan umat mungkinnya lebih baik lagi dari 4 aspek, dari spiritual, dari segi moral, kemudian dari segi wealth atau kekayaan gitu ya, dalam banyak aspek, karir dan lain sebagainya, serta yang paling penting dari gaya hidup gitu. Cuman masih tahap rancangan, sebenarnya white papernya sudah selesai disusun, tapi masih menerima banyak masukan. Mungkin saya dekat Pak Guru di asrama Sangkuriang ITB, kalau Pak Guru ada waktu mungkin bisa ngobrol ke rumah Pak Guru atau mungkin juga dengan Mas Marcel. Sekarang sih tahapnya lagi merekrut core inti tim utamanya. Oh ini panjang banget ya, maaf banget emang. Jadi ya mungkin setelah ini teman-teman jika ingin berdiskusi, karena saya melihat untuk di Indonesia sendiri pendekatan yang paling tepat memang pendekatan dari orangnya dulu gitu. Karena memang agak sulit, karena Rasulullah kan yang ditekankan ya dakwah lamanya terkait iman gitu ya, bukan terkait dengan pemerintahan gitu mungkin ya. Nah mungkin apabila Pak Guru tertarik, nanti saya mungkin ingin mengontak Pak Guru supaya brainstorming langsung sambil ngelihat langit gitu. Ya terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit dia bicara? Pertanyaan ke saya langsung, dan pertanyaannya cukup menggelitik. Bagaimana caranya beragama tapi tidak dibully orang? Gimana caranya supaya tetap dicintai sama orang lain tapi beragama dengan baik gitu? Pertanyaan itu adalah pertanyaan yang hanya akan muncul di zaman ketika Dajjal datang. Jadi sebenarnya menjadi orang baik dan menjadi orang yang beragama itu sebenarnya ada dalam satu rel yang sama, satu frekuensi yang sama. Tetapi ada kalanya ketika kita, itu kan seharusnya gitu, misalkan gini, agama memerintahkan kita untuk banyak bersedekah, kan pasti disukai sama banyak orang. Jadi harusnya itu sama. Agama itu mengajarkan kita untuk berperilaku baik, tidak menghujat, tidak menista orang lain, tidak menghancurkan kredibilitas orang lain di ruang publik dan sebagainya. Maka kita tuh pasti akan disukai.
Dan beragama yang baik itu bagaimana? Beragama yang baik itu adalah kita habis-habisan berkontribusi positif terhadap orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Nah, bermanfaat untuk orang lain akhirnya kita akan dicintai sama orang lain, dan bermanfaat orang lain itu berarti adalah kita menjadi muslim yang sejati, karena muslim yang terbaik adalah yang bermanfaat buat orang lain. Seharusnya similar seperti itu. Tapi sekarang kok kayak kebalik. Kemarin ada video muslim yang tegak di atas jalan Allah Subhanahu wa taala berantem sama Iron Man. Dan Iron Man-nya di smackdown, dipotong-potong, kepalanya dicopotin dan menang. Nah, tapi ini jadi bahan bulian habis-habisan. Dia berusaha untuk berperilaku baik, tapi akhirnya dia dibully. Mungkin maksudnya seperti itu. Iya kan? Jadi gimana caranya berperilaku baik tapi tetap dicintai sama. Saya menemukan salah satu karakteristik sebuah umat yang sudah ketempelin sama Dajjal itu adalah realitas keagamaan mereka berkebalikan, bertolak belakang. Contoh sederhananya gini, kemarin saya ketemu sama seorang, ini sebenarnya saya tidak mengajak untuk berislam atau apa segala rupa gitu ya. Cuman dalam hal ini ada seorang yang jadi mualaf itu gara-gara ngobrol sama saya terkait dengan masalah ini. Saya tuh sebenarnya pengen masuk Islam, tapi kok Islam itu rusuh gitu ya. Nah, kemudian saya perkenalkan Islam itu adalah hal kebalikan dari yang menjadi fenomena sekarang. Jadi kalau fenomena Islam sekarang seperti itu, maka realitas dalam Islam itu sebenarnya sebaliknya. Begitu. Jadi misal saya pernah ngomong kayak gini, dan ini dibully habis-habisan. Saya ngomong kayak gini nih, kan ngikutin ibadah non-muslim itu nggak boleh, benar kan? Nah, pertanyaan saya adalah, ini maaf ya, saya nggak tendensi sama agama yang lain, tapi ini pertanyaan saya. Kalau orang Kristen ibadah di rumah ibadahnya sambil bernyanyi, apakah kaum muslimin yang di masjidnya sambil bernyanyi juga itu adalah mengikuti ajaran mereka? Kan sebenarnya kan pertanyaannya gitu, tapi pertanyaan sekecil itu tuh dibulinya, Anda tuh mainnya kurang jauh, kopi Anda tuh kurang pahit, begadangnya kurang lama, tidak ngaji di pesantren yang ya dan lain sebagainya, kan gitu. Padahal sesederhana saya bertanya seperti itu, karena sekarang tuh misalkan ya, Akang pakai celana itu dikomplain. Kenapa dikomplain? Itu bid'ah, karena di zaman Nabi nggak seperti itu. Nah, yang bid'ah beneran malah diikutin. Sedangkan yang kayak gini malah di ini. Jadi realitas pertanyaan Akang itu muncul hanya ketika Dajjal datang. Jadi ketika Akang nanya kayak gitu, Dajjal ada di antara kita. Cari. Ya misalkan kayak gitulah ya. Jadi ini mah hanya sekedar contoh, dan sekali lagi saya tidak tendensi terhadap pihak-pihak yang lain, cuman mengajukan keresahan dari pertanyaan Akang itu. Silakan Kang Marcel, mau pas saya. Tadi kan agak ada pertanyaan ke Akang. Oke, luar biasa. Sebelumnya saya mau ngingetin dulu, ini saya dan Guru Gembul itu dua orang yang pernah viral karena Udin. Tapi Udin yang berbeda. Oh iya benar. Ya. Udin yang bermasalah sama saya sampai di penjara. Kalau yang sama Pak Guru sekarang sedang diduga kan. Oh iya, berantem. Diduganya nggak tahu, saya aslinya nggak tahu kan. Iya. Saya juga nggak tahu. Enggak. Iya. Makanya pas saya pikir-pikir, iya sama-sama Udin. Luar biasa. Nah, tadi pertanyaan tentang logika mistika, terus budaya. Ketika saya membongkar, memang banyak banget orang-orang yang bilang, pesulap merah menghancurkan budaya kita. Elunya aja nggak paham budaya kita kayak gimana tentang keajaiban. Budaya kita yang di dunia keajaiban ini, Indonesia dibilang negeri sulap, betul. Semua budayanya dulu, hiburannya adalah ajaib-ajaiban. Kita lihat, di sini ada yang tahu debus, pasti tahu kan? Debus, asalnya dari mana? Nggak ada yang tahu. Hah? Banten, bukan. Sorry, Banten. Bukan. Debus itu asalnya dari Cirebon yang membuat pertama kali. Terus yang mempopulerkan Banten. Jadi yang mempopulerkan Banten. Nah, maksud filosofi dari atraksi debus itu sendiri bahkan nggak ada yang tahu juga sampai sekarang kan. Dianggapnya cuma pertunjukan kebal dan ujung-ujungnya dipakai sama oknum untuk jualan jimat endingnya. Kenapa? Karena nggak ada yang menghormati budaya kita. Ketika para praktisi debus ini minta saweran, nggak ada yang ngasih. Tapi maka dari itu kan mereka mikir, gimana cara gue bisa hidup makan. Akhirnya mau nggak mau, nih atraksi kayak gini emang harusnya pakai jimat ini. Kalau mau, nih maharnya sekian. Nah, itu penyebab kita sebenarnya menghancurkan budaya kita adalah kitanya sendiri. Saya mau mengembalikan budaya kita kembali ke pertunjukan, bukan penipuan lagi. Kayak contohnya lagi selain debus, ada lagi rawa rontek. Rawa rontek bedanya apa? Rawa rontek pertunjukannya adalah
yang digolok dulu, terus keluar darah, ya kan? Keluar darah, terus di darahnya ini pas dielap lukanya nggak ada. Sebenarnya kalau dalam dunia debus itu juga biasa disebut debus basah. Jadi ada yang benar ngelukai, ada yang lukanya bohong-bohongan, tapi pakai darah-darahan gitu. Kalau nyadar, kalau praktisi raw rontek biasanya yang ditusuk leher, pernah ngelihat yang orang ditusuk leher keluar darah banyak, dan penusukannya itu kan nggak pernah dikasih lihat kan? Dia seolah-olah kesurupan dulu, ditutup kayak kain gitu, ditusuk, pas udah ketusuk baru bangun lagi. Dan kalau kita sadar sebenarnya darahnya itu keluarnya bukan dari leher, yang ditusuk leher keluar darahnya dari mulut. Nah, tapi faktanya masyarakat kita nggak menghormati itu sebagai pertunjukan, malah dianggapnya itu ilmu-ilmuwan dan semacamnya. Ketika nyawer nggak ada yang mau nyawer. Sintren juga, ada yang pernah tahu sintren nggak di sini? Tahu? Ada yang pernah tahu sintren yang orang apa? Iya betul. Yang jadi orang pakai daster, wanita pakai daster nggak make upan dan semacamnya, ditutup kayak kandang ayam kayak gitu. Kandang ayamnya nggak tembus pandang, ditutup, terus ada tarian-tariannya 5 menit 10 menit, pas dibuka udah rapi. Padahal dia dalam kondisi terikat. Nah itu kan keajaiban juga. Nah budaya-budaya kayak gitu nggak ada yang menghormati. Ketika ada pertunjukan, siapa yang mau membayar mahal budaya kita? Coba, siapa sekarang? Dan bahkan ketika mereka sekali lagi minta saweran, nggak ada yang mau nyawer. Mereka butuh hidup, makanya akhirnya budaya kita bergantilah jadi oknum-oknum ini. Mereka nggak kuat menerima hidup, akhirnya jadi oknum kebanyakan. Jualan-jualan jimat lah untuk kebal-kebalan. Padahal nih kayak contohnya debus aja lah ya. Debus, filosofi debus, kenapa? Itu sebenarnya saya pernah dengar juga, itu aslinya debus itu untuk syiar Islam secara diam-diam dulu. Nah, jadi karena belum ada handphone, belum ada TV zaman dulu, untuk ngumpulin orang dan tertarik sama suatu pertunjukan, dibuatlah debus. Nah, ini diselipkan untuk syiar Islam sebenarnya. Kayak contohnya, motong di tangan, motong di badan, kenapa nggak luka? Filosofinya adalah mau ancaman apapun di luar sana, kalau Allah melindungi kita dan Allah tidak mentakdirkan kita luka, maka kita tidak akan luka. Maka dari itu jangan pernah takut terhadap ancaman apapun di luar sana. Itu filosofi yang mau diberikan sebenarnya. Terus kenapa ketika motong lidahnya nggak luka? Padahal jelas-jelas pisaunya diperiksa dulu tajamnya, terus dipotong ke lidahnya nggak luka. Itu mau filosofi yang mau diajarkan adalah sesungguhnya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Maksudnya lidah lu itu lebih tajam daripada pisau yang kita pakai. Maka dari itu hati-hati dengan lidah yang kalian punya. Itu yang mau disampaikan pesannya dari debus. Tapi faktanya nggak ada yang menghormati dan nggak ada yang peduli masyarakat kita. Akhirnya mau nggak mau banyak praktisi debus yang jadi oknum untuk mendapatkan uang. Akhirnya jualan jimat, nipu-nipu orang, pengisian ilmu dan semacamnya. Terus bambu gila juga sama. Ya kan? Bambu gila itu pertunjukan yang harusnya ada di setiap 17 Agustusan. Yang bahkan sebenarnya permainan-permainan doang, tapi nggak ada. 17 Agustusan mana budaya barat, budaya K-pop semua malah ada. Tapi budaya kita nggak ada yang mempraktekkan dan nggak ada yang mau mempelajari. Jadi sebenarnya bukan pesulap merah yang menghancurkan budaya. Masyarakat kita sendiri yang nggak menghormati budaya sehingga budaya kita hancur. Lalu baru ketika mereka jadi oknum itu yang dianggap benar. Seolah-olah ilmu-ilmu yang kayak pengisian kebal dan pengisian ilmu-ilmu itu tenaga dalam dan semacamnya dipercaya dan sebenarnya nggak pernah terbukti sama sekali. Bahkan saya sampai sekarang masih buka. Kalau saya pribadi selalu nge-share nomor admin saya pembuktian. Kalau ada yang beneran kebal beneran pakai golok saya yang motong. Saya bisa aman sampai motong tangan kalau sekarang, insya Allah. Maka dari itu sampai sekarang nggak ada yang berani. Waktu itu yang raw tek katanya ada yang sekali gores nanti bisa balik lagi, dia udah yakin banget. Pas pembuktian deal nyampe lokasi nggak dateng. Padahal saya udah siap banget tuh, wah lumayan nih pajangan tangan kanan nih di rumah saya ada nih, ya kan, saya mau awetin tadinya tangan kanan dukun nih gue bawa nih kan. Tapi faktanya nggak dateng. Banyak yang kayak gitu tuh di kolom komentar. Kalau nggak percaya, zaman dulu tuh ya, kalau nggak percaya datang lu ke sini. Kalau nggak percaya datang lu ke Banyuwangi, kalau nggak percaya datang lu ke Solo, kalau nggak percaya datang lu ke Kalimantan. Tahu nggak? Di Kalimantan waktu itu saya sampai bikin show, foto saya pajang di jalanan Kalimantan.
Silakan santet itu. Iya, enggak foto show saya waktu itu bertiket kan di Kalimantan kan. Untuk menunjukkan nih, gue udah datang ke Kalimantan, foto gue udah dipajang sebulan, tiket gue sold out, nggak ada satupun dukun yang berani muncul di show gue. Nah, waktu itu akhirnya di video saya yang ke Kalimantan, saya bikin ejekan. Openingnya saya bilang, wah guys, iya bener, saya di Kalimantan nih beneran ada batunya di perut. Pas saya buka, beneran saya ganjelin batu di perut. Nih, nah saking ngejeknya tuh dunia perdukunan tuh memang isinya ancaman doang. Dan ketika kita iyain, mereka takut. Dan bahkan kayak tadi logika mistika dan semacamnya tentang mistik sendiri, banyak masyarakat Indonesia nggak paham mistik itu apa. Mistik itu kalau diambil dari katanya itu berasal dari kata Yunani mistikos. Mistikos itu artinya sebenarnya bukan berhubungan dengan goib, bukan berhubungan dengan jin, bukan juga. Mistik itu artinya sebenarnya segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh mereka yang tahu rahasianya. Sulap itu bagian dari mistik sebenarnya. Terus juga ketok magic bagian dari mistik. Bahkan bernyanyi itu bagian dari mistik. Karena yang bisa melakukannya hanya orang yang tahu rahasianya. Bagaimana cara mengeluarkan suara yang baik dan benar dan semacamnya. Jadi semua talent sebenarnya itu adalah bagian dari mistik itu sendiri. Karena yang bisa melakukan hanya mereka yang tahu rahasianya. Nah, maka dari itu sebenarnya tujuan saya apa? Tujuan saya biar budaya Indonesia, saya berharap suatu saat nanti, coba sekarang kalau misalkan mau ngelihat angklung, kita tahu semua, ya kan? Ini banyak yang ke Bandung pengen ngelihat, di Bandung ya itu yang angklung Mang Ujo itu? Iya. Iya bener ya? Iya. Angklung, budaya kita beneran ada. Coba yang mau ngelihat debus kemana sekarang pertunjukannya? Nggak ada, bahkan di sekolah-sekolah dasar kita nggak ada yang kayak studi tour. Yuk kita ngelihat debus yuk. Yuk kita ngelihat bambu gila yuk, nyobain bambu gila. Nggak ada yang mengenalkan itu. Akhirnya dipakai sama para oknum untuk menjual jimat dan semacamnya, yang itu udah jelas menyalahi hukum pasal di Indonesia. Pasal 5, agak lupa 565 atau 556 gitu. Ada bahkan di Indonesia melarang keras untuk membagikan jimat secara gratis. Membagikan jimat, memakai jimat, bahkan menjual beli jimat. Tapi hukumannya kecil di situ. Hukumannya cuma berapa bulan dan dendanya juga kecil. Sehingga itu dianggapnya pasal yang nggak terlalu diperhatikan. Tapi jelas Indonesia melarang pembodohan-pembodohan seperti itu gitu. Karena ya di Indonesia pasal satunya aja ketuhanan yang Maha Esa, bukan perdukunan yang Maha Sakti. Gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Kita harus kembalikan, benar-benar belajar lagi budaya itu untuk pertunjukan budaya keajaiban kita. Kayak tatung kan sampai sekarang masih luar biasa tuh. Yang pipinya ditusuk, tahu ya? Itu beneran ditusuk guys. Itu untuk kembalinya lagi lukanya itu 7 hari. Saya sama Dede Inon sampai sekarang kalau pertunjukan debus, yang kita tusuk adalah penonton. Kita narik penonton. Dede Inon by the way juga praktisi debus. Kita narik penonton, kita tusuk pipinya untuk membuktikan ini nggak ada ilmu apa-apaan, bisa dipraktekin sama siapapun. Karena kalau saya sama Dede Inon yang praktekin, pipi kita yang bolong, karena kita kan perlu make up dan semacamnya ya. Di TV, di konten jadi bolong, nggak bagus. Makanya kita narik penonton, persetujuan dia juga mau ngerasain nggak. Kalau ini nggak ada ilmu apa-apaan sebenarnya, kita tusuk, terus balik lagi gitu. Jadi pertunjukan-pertunjukan kita ini, budaya-budaya kita harus kita mulai sekarang harus kita sadari, itu semua ada filosofinya, itu semua ada artinya, dan itu sebenarnya pertunjukan. Dan seharusnya itu ada tuh, kayak kita mau ngelihat bambu gila di mana, debus di mana, itu tujuan saya tuh. Budaya kita kembali dihormati, bukan dihancurin sama oknum-oknum perdukunan. Kurang lebih kayak gitu. Ada yang mau bertanya langsung? Oh, ada makhluk di belakang. Wih. Tapi kita beda, jadi ceritanya beda dari awal judulnya ya? Iya benar. Ya tapi nggak apa-apa lah. Judulnya tentang percintaan nih. Padahal saya udah nyiapin teknik-teknik percintaan nih. Lah, yang nanya siapa? Ini? Padahal yang duluan itu cewek itu. Iya benar. Tapi ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Duaan aja biar nikah. Waduh. Ini kayak si Bam waktu masih kurus. Tahu si Bam ya? Siapa lagi? Itu yang menang Mr. Olympia berapa kali tuh? Yang Siapa binaragawan. Ya, Dari ya. Relate. Beda zaman. Ya itu zaman sekarang ya, yang menang kemarin ya. Gak tahu gitu. Dia taunya cuman Abizar Al-Ghifari. Itu juga nggak tahu. Gak tahu. Aduh. Ya silakan makhluk.
Enggak, itu buat mic doang. Enggak menggema, enggak. Halo, salam dari Kijang. Dijah. Ijah. Dijah. Khadijah. Oke. Dijah. Nah, aku mau bertanya terkait naluriah manusia. Aku kan baru baca bukunya Darwin yang The Origin of Species. Nah, itu mainan saya tuh. Nah, iya. Aku kan baca gitu di beberapa bagian ada yang menyatakan kalau ulat penggeret itu dia Penggeret. masa usia produktifnya dia punya naluri untuk namanya tuh membuat sarangnya dengan pola yang betul, meskipun ketika ulat tersebut dipindahkan dengan sarang yang belum jadi sepenuhnya polanya, dia tetap bisa melanjutkan polanya. Nah, sementara kenapa kalau manusia gitu ketika sampai di usia produktifnya naluri yang pertama itu berkembang biak gitu. Nah, manusia tuh kan dia suka berkembang biak, dia ada dorongan berkembang biak yang mana itu tuh sebenarnya merugikan kelompok manusia lain karena dari segi makanan, jatah makanan ya berkurang gitu kan, dan juga hasrat itu juga melemahkan manusia berpikir produktif gitu, misalkan untuk fokus. Nah, pertanyaan saya adalah apakah pernyataan manusia itu lebih tinggi daripada hewan dalam beberapa kasus pernyataan tersebut? Itu. Oke. Mau dijawab? Enggak, Pak Guru aja. Saya kebetulan sangat suka dengan The Origin of Species, dan saya juga suka sama buku-buku yang akhirnya melanjutkan itu. Di antaranya adalah Mamang Dawkins. Dan segemar apa saya, ya sampai ketika ada pertanyaan kayak gini pengen banget ngebebek. Tapi gini nih, pertanyaan pertama itu tadi cerita tentang seekor makhluk yang kalau misalkan dia masuk masa produktif, dia bersarang, kok manusia enggak gitu? Apa? Jadi, kenapa gitu manusia kalau dia udah produktifnya nggak produktif dalam hal yang merugikan untuk kelompoknya, tapi malah merugikan gitu kayak habis jatah makanan gitu. Oh gini ya, manusia itu memang pada bagian itu adalah bukan hewan, pada bagian itunya. Walaupun Darwin nggak ngomong kayak gitu, tapi saya simpulkan gitu. Karena manusia itu adalah satu-satunya spesies yang bisa merusak takdir, hukum alam. Jadi hukum alam manusia itu misalkan ya, secara hukum alam, manusia itu tidak boleh lebih dari 500 juta di bumi itu. Nggak boleh lebih. Dibatasin segitu. Kalau lebih dari itu, bumi itu rusak. Kenapa bisa seperti itu? Karena sebenarnya ada jatah kehidupan untuk setiap makhluk hidup tuh. Jadi ketika misalkan lebih, ekosistem rusak. Jadi misal di sebuah padang rumput, kalau kelinci terlalu banyak, rumputnya habis. Kalau rumputnya habis, maka si kelincinya juga akan habis. Sisa kelinci yang bisa bertahan, jumlahnya sedikit, itu akan memberi kesempatan kepada padang rumput untuk bertumbuh lagi, jadi banyak lagi itu menyebabkan si kelinci bisa banyak lagi. Begitu aja siklusnya terus. Tapi ada dalam titik keseimbangan di mana si kelincinya tidak akan punah, si rumputnya juga tidak akan punah, tapi bergantian kondisinya seperti itu, gitu kan? Nah, manusia juga seperti itu. Manusia itu punya lahan yang harus dimakan, punya wilayah yang harus dipertahankan, dan lain sebagainya. Dan itu semuanya normal, manusia itu sampai tahun 1700 masih normal. 1800 manusia mulai merekayasa alam. Dengan cara apa? Menciptakan vaksin. Vaksin membuat apa? Gara-gara vaksin, manusia yang awalnya cuman maksimal banget di bumi ini 1 miliar, tiba-tiba berubah menjadi 8 miliar. Gara-gara apa? Gara-gara, misalkan saya mohon maaf ya, di sini, ini tuh kebanyakan orang seharusnya mati. Tapi gara-gara ada vaksin, dia nggak jadi mati. Karena nggak jadi mati, dia jadi beban buat lingkungan, buat ekosistem. Kita itu makan jauh lebih banyak daripada seluruh hewan disatukan. Harimau makan seminggu sekali, 1 kijang cukup. Manusia 1 kali makan bubur ayam, dia menghabiskan sepetak sawah, dia menghabiskan 1 kebun saledri, dia menghabiskan 1 ekor ayam yang harus dipotong-potong. Jadi 1 kali makan, dia minimal 8 komoditas dia makan. Itu manusia tuh gitu. Makanya dia daya rusaknya luar biasa.
Nah, seharusnya itu dibatasi oleh apa? Dibatasi oleh perang, dibatasi oleh penyakit, dibatasi oleh keinginan mereka untuk membunuh satu sama lain dan sebagainya. Tapi sekarang diajarin untuk berdamai, sekarang diajarin, makanya populasi manusia justru menjadi semakin lama itu semakin bertambah banyak. Nah, pada bagian inilah manusia itu melanggar hukum evolusi. Dan karena itulah maka manusia itu pada akhirnya, mohon maaf, harus punah sebelum tahun 2100. Harus punah sebelum tahun 2100. Kalau misalkan manusia masuk ada lebih dari tahun 2100, maka manusianya akan punah dan ekosistem bumi 70% juga akan punah. Mungkin 80%. Kalau karena sekarang itu disebutnya sebagai Anthropocene extinction, kepunahan massal yang ke-6 atau kepunahan massal yang ke-7, kepunahan massal yang ke-6. Jadi dulu kan ada meteor jatuh nabrak bumi, Chicxulub, 70% punah. Nah, sekarang keberadaan manusia sampai detik ini, sampai sekarang ya, sampai detik ini kita ada, itu telah memusnahkan sekitar 50% dari spesies makhluk hidup yang lain. 50% sekarang tuh. Dan dalam jangka waktu dekat kita bisa memusnahkan lebih banyak lagi. Ya karena penambangan, ya tambang dikasih ke ormas dan lain sebagainya. Nah itu seperti itu. Jadi pada bagian ini, pada bagian detik inilah manusia itu benar-benar lepas dari hewan. Dalam artian bahwa kalau hewan tuh ngikutin siklus alam, sedangkan kita memberontak pada siklus alam. Kita harusnya populasinya tidak banyak, kita jadi banyak. Kemudian kita seharusnya tidak bisa merekayasa makhluk lain, kita merekayasa makhluk lain. Ayam contohnya. Bayangin, ayam itu seharusnya umurnya 10 tahun. Dan untuk dewasa, dia itu harusnya 3 tahun. Tapi sekarang, 40 hari udah gede banget bisa disembelih sama orang. Direkayasa sama manusia. Sekarang yang mulai direkayasa sama manusia apa? Kucing. Kucing ada yang kakinya pendek. Ada yang gini gitu dan sebagainya. Itu semuanya. Jadi manusia itu merekayasa makhluk hidup yang lain dan merusak total ekosistem. Sekarang ekosistem yang masih alamiah di seluruh dunia cuma 2%. Ditambah sekarang populasi manusia semakin lama semakin bertambah sampai akan menyentuh tahun 2030 itu menyentuh 9 miliar manusia dan akan menyentuh 10 miliar manusia di tahun 2035. 10 miliar manusia adalah batas maksimal yang bisa ditampung bumi. Lebih dari itu, tidak ada sumber daya yang memadai untuk manusia. Kecuali manusia merekayasanya lebih ekstrim lagi. Misalkan dengan apa? Bahwa manusia tidak makan. Bisa nggak manusia nggak makan? Bisa. Caranya apa? Memindahkan kesadaran biologis ke kesadaran digital. Itulah yang sekarang diupayakan oleh Elon Musk. Jadi nanti ke depan kita itu, otak kita bersatu dalam tanda kutip, saling terkoneksi satu sama lain dengan artificial intelligence. Itu yang diupayakan oleh Elon Musk. Ya sebenarnya bukan hanya dia, tapi ikonnya itu dia. Jadi maksudnya kalau misalkan berbicara tentang the origin of species itu, sebenarnya manusia itu sudah melangkahi, sudah berbeda gitu. Penjelasan lebih lanjutnya nanti kritik dan sarannya bisa dibaca di Dawkins. Tapi intinya ini bukti bahwa kita tuh manusia tuh beda sama hewan, dalam tanda kutip hewan yang lain. Karena kita mampu merekayasa makhluk yang lain dan merekayasa tubuh kita sendiri. Tambahan lagi sedikit lagi. Di sini siapa yang seharusnya sudah mati? Di sini siapa yang seharusnya sudah mati? Nggak ada yang ngaku? Kayak gimana contohnya harus tidak mati? Ya misalkan gini nih. Misal gini ya. Manusia, perempuan itu bisa melahirkan tuh sekitar satu anak dalam 2 tahun atau 3 tahun. Seharusnya, idealnya. Kenapa coba? Karena proses melahirkan manusia itu sulit luar biasa. Untuk bisa melahirkan, si ibu tuh terancam nyawanya. Betul kan? Terancam nyawanya. Bahkan meninggal. Secara alamiah, saya mohon maaf ya, saya mohon maaf banget. Tapi ini mah benar-benar secara biologis. Secara alamiah, memang si ibu tuh harus mati ketika dia melahirkan.
persentasenya tuh harusnya misalkan 10-20%. Harus mati beneran. Karena apa? Untuk bisa mempertahankan populasi manusia biar tidak terlalu banyak. Itu tantangan alam yang dibuat agar manusia itu jumlahnya nggak banyak. Karena kalau banyak merusak. Ya, tapi kan kita ada dokter yang menjaga dia supaya bisa hidup dengan berbagai, ada vakum, ada sesar, ada apa segala rupa. Akhirnya manusianya jadi banyak. Jadi si ibunya masih bisa hidup dan melahirkan kembali dan seterusnya dan seterusnya. Kan gitu. Makanya saya tanya, di sini tuh seharusnya ada yang ini sebenarnya ini nggak beretika, tapi ini kita berbicara sepenuhnya dalam ranah biologis. Di sini tuh seharusnya ada yang dilahirkan dalam kondisi dirinya meninggal dan ibunya juga meninggal. Tapi kita bisa bertahan gara-gara apa? Gara-gara manusia. Seandainya kita masih hewan dan berperilaku sebagai hewan, banyak di antara kita yang tidak layak untuk hidup. Banyak seperti itulah. Jadi akhirnya kita jadi terlalu banyak kayak gini. Misalkan ini yang rumusan yang sederhana tadi ya. Kenapa ibu-ibu melahirkan tuh begitu sulit? Reproduksi yang paling sulit itu adalah manusia. Kenapa ibu-ibu tuh sulit gitu? Kenapa nggak kayak kucing brojol terus dia bisa berburu lagi besoknya? Si ibu-ibu tuh butuh pemulihan yang lama, butuh apa yang lama dan sebagainya kayak gitu. Ya karena memang pada dasarnya manusia tuh nggak boleh terlalu banyak dan dipersulit oleh alam untuk bisa bertahan lebih lama. Ini tuh disebutnya dilema apa ya dalam bahasa Darwin tuh. Saya lupa namanya. Tapi istilah kurang lebihnya seperti itu. Jadi di sini beruntunglah masih bisa ngobrol sama kita, karena sebenarnya kalau kita ngikutin bener-bener seleksi alam, kita tuh jumlahnya hanya berapa? Jumlahnya itu di sini 1/20. Jadi di sini kalau 30, maka maksimal tuh hanya ada 2 orang di sini. Sisanya tuh harusnya mati di awal. Di sini tuh harus ini yang hidup-hidup ini nih. Nah itu seharusnya tuh kalian tuh gak boleh ada di sini secara alamiah gitu ya. Tapi kalian tetap ada. Nah itu apakah harus bersyukur atau itu sebenarnya harus kita tanggapi sebagai sesuatu yang buruk gitu. Ya itu mah penjelasan sederhana yang membuktikan bahwa kita tuh manusia bukan hewan. Karena kita mampu merekayasa hewan dan kehidupan kita sendiri. Terima kasih. Oh iya, tambahan sedikit lagi. Ini Baraya semua di sini bisa gratis gara-gara disponsorin sama ini. Sama itu. Ya. Jadi ini adalah buat. Jadi kalau tidak mau wajahnya surumek saya pakai ini gitu. Gitu ya, bukan? Iya. Iya kan. Udah cukup jelas lah ya tadi jawaban di guru. Pertanyaan lainnya ini dulu, aku pegang mic tadi. Tapi kok pada nggak tahu Sibam sih? Coba cek di Google Cebum. Terus lihat muka dia. Siapa sih Sibam? Sumpah nggak tahu. Christian Bumstead. Waalaikumsalam. Hah? Coba lihat mukanya. Mirip nggak? Nanti kalau misalkan nggak mau dimasukin nggak apa-apa nanti. Dokter Mas. Maaf sebelumnya, saya ini juga konten kreator yang juga nanti di grup saya. Oh, ini di belakang layar tuh dia terkenal, dia YouTuber terkenal. Wih, masya Allah. Enggak, saya belum terkenal. Tentang saya perkenalkan, saya dari Sanca. Dari apa? Dari Sanca. Sanca. Untuk Bang Marcel, saya memiliki tekad untuk membongkar para dukun yang memperlihatkan kepada masyarakat di daerah selatan sana berpikir secara filosofis dan pada bilang ilmu filsafat. Jadi saya butuh dukungan atau apa ya? Mungkin butuh Power Ranger merahnya kena saya. Jadi mungkin kita bisa berkolaborasi itu. Oke. Tapi ada satu pertanyaan tentang waktu 2022 viral seorang preman yang hampir putus tangannya, lehernya berdarah.
tapi hidup lagi dan kalau lihat Siapa ya? orang wanita yang Preman terus kan? memiliki pasangan yang laki-lakinya biasa saja, tidak kaya, tapi diperlakukan kasar, diselingkuhin, tapi tetap mencintai pria yang dalam tanda kutip jelek. Oke. Oke, aman. Bisa saya jelasin detail. Oh boleh. Boleh. Yang mana yang tadi ya? Yang ada seseorang dia punya pasangan jelek, nggak kaya gitu, tapi udah di KDRT tetap aja gitu, tetap aja mau sama si pasangan ini, gitu ya? Apakah itu termasuk pelet? Apakah itu termasuk pelet? Bukan, itu termasuk investasi emosi namanya. Jadi dalam dunia percintaan, nih pria-pria nih yang salah berpikir ketika ingin mendekati wanita. Ingin mendekati wanita, banyak pria berpikir, wah biar si wanita ini makin sayang sama gue atau suka sama gue kasih hadiah, gue ajak jalan-jalan, gue ajak makan, gue traktir dan semacamnya, atau pamer, flexing dan semacamnya. Seriously, flexing itu bikin jijik wanita. Ketika pria flexing di depan wanita, ngomong-ngomongin hal-hal harta, pekerjaan, gaji dan semacamnya, itu justru bikin jijik si wanita. Wanita ini memang otaknya complicated ya. Dia suka pengen berharap dia dapat pasangan kaya, tapi ketika ada pria yang cerita-cerita, gaji kamu berapa? 3 juta. Kamu bisa hidup ya sama kayak 3 juta gitu ya? Aku mah 2 digit. itu cewek tuh, ini apaan sih lu gitu. Walaupun wanita sebenarnya pengen punya pasangan kaya gitu. Nah, sebenarnya yang terjadi sama pasangan yang kayak gitu, banyak kejadian kayak gitu, bukan cuma 1 atau 2. Bahkan orang tuanya, perkataan orang tuanya tidak didengarkan lagi. Ada salah satu anak dari artis ya, yang kemarin heboh tuh, ya kan? Tahu yang nangkep ya siapa ya? Tahu nggak? Anak dari artis yang punya pacar, terus sampai ibunya ini berusaha nyulik anaknya sendiri. Tahu ya? Ini kita. Nah, iya. Yang suka joget-joget? Iya betul. Nah, itu kan ramai itu. Nah, kenapa kejadian seperti itu bisa terjadi? Karena investasi emosi itu. Investasi emosi si wanita udah terlalu banyak. Nah, jadi cara ngakalin di teknik percintaan, cara ngakalin agar wanita yang tadinya biasa-biasa aja jadi nggak bisa lepas dari kita, mau kita bagaimanapun, adalah kita pancing investasi emosi dia untuk melakukan sesuatu untuk kita. Kayak contohnya, misalkan kita ngajak jalan, udah 5 menit lagi aku sampai rumah kamu nih, tolong bikinin kopi ya. Jadi prinsip dari investasi emosi adalah semakin banyak dia melakukan sesuatu untuk kita, maka dia akan semakin nggak bisa lepas dari kita. Nah, sebenarnya pria itu ketika dia ngasih mobil, ngasih traktiran, jalan-jalan dan semacamnya, yang terjadi sebenarnya adalah yang sayang, yang makin suka bukan wanitanya, tapi si prianya yang nggak bisa lepas. Kayak contohnya kita misalkan mau beli iPhone, kan yang ngebuat kita jadi nggak bisa lepas sama iPhone yang kita punya adalah kita harus nabung dulu, effortnya dulu, ya kan, kita nyicil tiap bulan sampai dapat uang cash untuk beli iPhone. Nah, iPhone-nya ngapain? iPhone-nya diem aja, nggak ngapa-ngapain. Kita yang effort untuk itu, sehingga ketika kita dapat iPhone-nya, kita yang sayang sama iPhone-nya. Itu juga yang terjadi ke manusia. Ketika kita mau membuat wanita atau wanita mau membuat pria semakin sayang sama dia dan terikat, buat dia melakukan banyak hal untuk kita. Dari hal kecil, dalam teori investasi emosi atau teknik investasi emosi ini, nggak penting dia melakukan hal kecil atau besar, efeknya sama. Jadi biasanya pertama tuh kalau teknik-teknik dulu saya ya, waduh, jadi ketahuan nih sebelum nikah. Direkam. Ya, jadi dulu kalau ngajak wanita jalan gitu kan, gini. Jadi ngajak wanita jalan kayak tadi salah satunya, 5 menit lagi aku sampai nih, tolong bikinin kopi ya gitu. Dia bikin kopi itu adalah melakukan sesuatu untuk kita. Nah, terus ketika di jalan di mallnya, kan saya bawa tas nih. Saya izin ke toilet. Kan secara logika kita bisa bawa tas kita ke toilet kan. Nah, yang saya lakukan adalah tolong titip ya. Nah, dia melakukan sesuatu untuk kita. Dia pun jadi ngerasa, wah dia percaya sama gue ya. Semakin banyak si wanita melakukan sesuatu untuk kita, maka dengan otomatis si wanita akan mencari cara untuk, wih dia bahagia ya kalau gue kayak gini, gue bisa ngasih apa lagi buat dia ya biar bahagia. Itu sebenarnya
itu sebenarnya yang terjadi yang ke kondisi yang tadi, orang yang nggak kaya, nggak ganteng, karena wanita nggak butuh itu sebenarnya, nggak butuh visual. Di otak wanita yang paling besar itu adalah otak rasa nyaman dan rasa aman. Sehingga ketika wanita mendapatkan rasa aman dan nyamannya ini, wanita ketika ditanya, kok lu mau sama dia sih? Dia kan nggak kaya, nggak ganteng dan semacamnya. Wanita akan jawab, nggak tahu, udah nyaman aja. Nah itu, sedangkan di otak pria, perbedaan ini harus tahu nih, perbedaan otak pria dan wanita. Di otak pria ada dua otak, bagian otak yang besar, yang berpikiran tentang seks. Jadi pria itu dikit-dikit seks, makanya di pria tuh di homepage-nya itu banyak tuh cewek-cewek pakai legging, cewek-cewek nge-gym dan semacamnya. Ya itu hal yang wajar, kecuali pria yang di homepage-nya berotot ya. Nah itu baru kurang normal tuh. Nah sedangkan wanita otak seksnya tuh kecil. Ini umumnya ya, ada juga yang nggak umum gitu, tapi sedikit. Nah ini umumnya seperti itu. Nah maka dari itu yang tadi terjadi sebenarnya adalah karena si wanita merasa dia udah memberikan banyak ke si pria, melayani secara bikin kopi, bikin makanan dan semacamnya, udah hidup lama juga mungkin, dan si prianya kurang investasi emosi ke dia mungkin, sehingga yang terlalu banyak investasi emosi adalah si wanitanya ke si prianya. Itu yang bikin dia nggak bisa lepas, bukan pelet sebenarnya gitu. Lalu bagaimana dengan kejadian bulan lalu? Jadi seorang penyanyi yang dengan beberapa waktu gitu ya, sempat hampir mati setelah beberapa minggu setelahnya. Bagaimana komunikasi lagi? Saya kurang tahu ya preman yang dimaksud nih. Waduh, kamu tahu? Mungkin beritanya saya kelewat. Tapi kalau tadi katanya tangannya hampir putus, terus nyambung lagi. Sebenarnya emang panas sih kayak banyak Tapi kalau tangan hampir putus tuh memang bisa nyambung lagi kan? Iya memang kalau bisa. tulang kita itu yang kenapa Ida Dayak kemarin viral itu aneh juga sebenarnya. Kenapa di Indonesia tuh suka banget ketika FOMO sesuatu langsung. Sampai saya digoreng tuh seolah-olah saya bahas Ida Dayak padahal nggak pernah, anjir emang itu. Pokoknya saya ingat netizen, sumpah demi Allah di akhirat nanti gue pertanggung jawabin itu. Anjir gue nggak ngapa-ngapain, lagi di mobil tiba-tiba wartawan ngechat, Bang Marcel mau wawancara dong gitu. Wawancara yang mana ya? Ini Mas Marcel kan viral lagi ngebongkar Ida Dayak. Anjir sejak kapan gue bongkar Ida Dayak anjir? Ini orang nggak jelas. Saya minta nih TikToknya mana? Video saya ngebongkar Ida Dayak mana? Dikirimin video TikToknya, tahu nggak netizen? Foto saya sama Ida Dayak cuma diedit ganti-gantian, terus dikasih narasi pesulap merah baru-baru ini membongkar Ida Dayak. Wah anjir, itu kok bisa masyarakat Indonesia percaya sama berita kayak gitu? Bahkan saya nggak ada satupun. Saya tantangin cari satu bukti saya pernah membongkar Ida Dayak, kalau ada saya kasih rumah, dibilangnya sombong. Kan anjir ya, serba salah nih. Ya udah saya diem. Akhirnya saya datangin Dewan Adat Dayak dan Majelis Adat Dayak Nasional, akhirnya dibantuin untuk klarifikasi, dan saya bagian, karena kasus itu saya jadi bagian dari Dayak itu sendiri. Nah tentang tadi ya, tentang yang saya nggak tahu beritanya kayak gimana, apakah hampir putus atau enggak. Jadi yang jelas tulang kita ini sebenarnya ketika patah itu masih bisa menyempurnakan dengan sendirinya. Cuma dokter kenapa harus dirongsen dulu dan semacamnya, agar ketika diluluskannya ini tepat tulangnya. Kalau di tukang urut kan sebenarnya selain sebelum Ida Dayak ada lagi kan Haji Naim. Zaman dulu tuh di Indonesia Haji Naim tuh udah terkenal sebelum Ida Dayak. Kenapa Ida Dayak muncul jadi heboh dan dianggap sakti gitu? Padahal itu hal yang biasa. Bahkan saya tanya ke orang-orang Dayak, hal yang kayak Ida Dayak lakukan di Dayak itu hal yang biasa dan banyak yang mempraktekkan gitu. Tapi ya aneh gitu, waktu itu FOMO-nya luar biasa. Jadi bahkan nyampe ada berita palsu Ida Dayak menyembuhkan raja mana gitu yang udah berapa belas tahun tidak sadar tiba-tiba disembuhin sadar gitu. Nah kalau yang tentang tadi saya nggak tahu beritanya kayak gimana ya, nanti saya cari tahu dulu. Kalau sampai hampir putus dan bisa nyambung lagi, mungkin ada yang mau obatin.